Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Psikologi UGM. Ini yang bukan dari Fakultas Psikologi, tolong angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Malah kebanyakan bukan Fakultas Psikologi. Ya, baik. Hari ini kita akan memulai kuliah intensif psikologi Islam babak kedua atau semester kedua. Ini sebagai ekstrakurikuler, ya, kuliah ekstrakurikuler tentang psikologi Islam yang nantinya kita bisa yang tentunya kurang jelas ini ada tulisan psikologi Islam di sini. Ulasan juga kelihatan. Baik, jadi kita akan membahas psikologi Islam. Ya, Pak. Kita akan membahas tentang psikologi Islam, ya, yang selama ini tentu saja sudah banyak dibahas. Bahkan kalau di Facebook itu grup psikologi Islam anggotanya sudah lebih dari 11.000 dan setiap hari itu nambahnya sekitar 25 rata-rata, ya. Artinya apa? Artinya psikologi Islam sudah menjadi trending topik, menjadi minat banyak orang, ya, dan tidak hanya dari Fakultas Psikologi. Nah, kuliah intensif ini untuk menjawab beberapa keraguan mungkin atau pertanyaan yang mungkin masih berkecamuk di para peminat itu, sehingga psikologi Islam yang tadinya di awang-awang ini nanti insya Allah kita bisa membumikannya, ya, menjadi sesuatu yang tidak terlalu abstrak lagi. Sehingga kalau kita lihat dari posternya nanti topik-topik yang kita bahas memang mau nggak mau harus mulai dari yang basic tentang apa itu ilmu dan sains dan filsafat, sampai nanti kepada hal-hal yang sifatnya praktis tentang kepribadian, tentang parenting, tentang cinta dan kebahagiaan. Tentu saja semua orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaan, ya. Orang yang sehat maksud saya, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian psikologi Islam ini nanti manfaat yang diperoleh itu bisa dirasakan langsung. Kalau dari beberapa peserta di IP semester lalu itu terutama bagaimana kita mengubah mindset tentang kehidupan kita sendiri, ya. Aplikasinya itu bisa langsung Anda rasakan karena dengan memahami psikologi Islam ini nanti insya Allah Anda bisa lebih mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan Anda bisa lebih memiliki kemampuan, ya, apa istilahnya, ya, memiliki kesempatan untuk mampu mengobati diri sendiri. Jadi ini psikologi Islam itu tidak baik untuk para psikolog, karena nanti yang belajar psikologi Islam itu bisa mengobati dirinya sendiri, dan psikolognya nggak laku. Supaya kita tidak tergantung pada psikolog, ya. Nah, topik pertama hari ini yang ini sangat mendasar dan sering membuat orang itu ragu-ragu dan bahasa Inggrisnya itu reluctant, ya. Reluctant itu antara ragu-ragu dan malas gitu, ya, untuk mempelajari psikologi Islam, karena sering ada anggapan, ya, bahwa psikologi Islam itu dianggap seperti agama, ya, atau psikologi Islam dianggap sesuatu yang tidak ilmiah karena pakai nama Islam. Islam itu agama. Lalu orang mengatakan, ilmu sama agama kenapa dicampur adukan? Itu kan jalan sendiri-sendiri gitu, ya. Bagi yang mungkin tidak begitu mengenal psikologi tapi sangat mendalami keislaman,
tidak begitu mengenal dan tidak begitu suka dengan psikologi, ya, mungkin mengatakan Islam aja cukup, nggak usah pakai psikologi, gitu ya. Tapi orang yang mendalami psikologi tapi kurang begitu mendalami agama, atau yang mendalami agama juga mendalami psikologi tapi merasa bahwa ilmu dan agama itu harus dipisah, mereka akan mengatakan ya kalau psikologi ya psikologi, Islam ya Islam, gitu ya, tidak usah dicampur adukan, gitu. Sehingga sikap-sikap seperti itu membuat menurut saya hidup itu jadi tidak terintegrasi. Ya, nanti kalau Anda sedang tidak berurusan dengan agama, Anda pakai psikologi. Kalau sedang berurusan dengan agama, Anda tidak pakai psikologi. Tapi pertanyaannya, kapan Anda tidak berurusan dengan agama? Ya. Mendidik anak, itu ada urusan agama juga. Bahkan mau makan, ya kan, mau ngomong sama tetangga, mau memotivasi diri untuk belajar, itu semuanya ada hubungannya dengan agama. Lalu bagi yang merasa tidak perlu psikologi, apa yang tidak ada psikologinya, Pak? Kalau Anda baca buku tentang bagaimana mendidik anak yang baik, bisa ada psikologinya. Buku tentang mengenal karakteristik pribadi, ada psikologinya. Buku tentang menangani stres, mau nggak mau Anda pakai teori psikologi. Buku tentang bagaimana memotivasi anak untuk belajar, ada psikologinya juga. Jadi Anda ini, apapun latar belakang Anda, baik dari psikologi maupun tidak, itu tidak bisa lepas dari agama maupun psikologi. Sehingga psikologi Islam ini adalah insya Allah jawaban dari kegalauan Anda semua yang ingin menjalani kehidupan ini secara terintegrasi, ya, secara integrated. Nah, sebetulnya agama itu apa? Apakah agama itu? Ada yang punya pendapat agama itu apa? Apa? Way of life. Way of life agama. Gaya hidup, way of life. Jalan hidup, ya. Betul? Setuju? Nah, kalau Anda jalan hidup Anda itu didasarkan dengan agama, itu apa referensinya? Referensinya apa? Kitab suci, Al-Quran dan hadis, ya. Yang bagian mana? Soalnya apa? Dalam agama itu ada fikih, ya, ada kemasyarakatan. Dalam Al-Quran maksud saya, dalam Al-Quran terutama, ya. Ada ekonomi, ya, dan ada psikologinya juga, ya kan? Bagaimana Anda harus mensikapi, bagaimanakah orang itu bertakwa, itu fikih atau ekonomi itu. Bagaimana kita membangun, membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, itu fikih atau ekonomi atau kemasyarakatan, itu psikologi, ya. Jadi agama itu sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar ilmu psikologi. Tetapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa salah atau bisa bingung ketika memilih agama. Walaupun Anda sudah secara terus terang mengaku bahwa agama Anda itu Islam. Karena apa? Ada dua hal yang dari apa yang saya pelajari sampai saat ini yang sangat berbahaya ketika Anda itu beragama. Risiko yang sangat besar. Ada dua risiko yang sangat besar ketika Anda itu beragama. Pertama adalah musyrik, ya. Kedua adalah kafir. Musyrik itu apa artinya? Musyrik itu artinya Anda percaya pada agama, percaya pada Allah, percaya pada ajaran agama Islam, tapi Anda juga percaya pada ajaran yang lain. Jadi Islam itu nggak cukup bagi Anda, Allah itu tidak cukup bagi Anda. Itu hati-hati, ya.
Kalau Anda sudah merasa Allah tidak cukup, Anda perlu yang lain, maka itu ada bahaya musyrik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah harusnya. Tapi masalahnya kadang-kadang Anda merasa ada sesuatu yang ingin saya ketahui di luar agama, katakanlah gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati, karena agama itu sebetulnya mencakup semuanya. Lalu yang bahaya kedua adalah kafir. Kafir itu artinya apa? Kafir itu menutupi, kufur gitu ya. Kafir kalau bahasa Inggrisnya itu kafir, kufur, kafir itu menutupi kebenaran atau tidak mengakui kebenaran, ya. Atau tahu kebenaran tapi tidak dimanfaatkan, tidak syukuri. Jadi lawan dari kufur itu adalah syukur. Nah, kalau Anda tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ajaran-ajaran yang bernuansa psikologis, ya, lalu Anda tidak memanfaatkan itu, Anda anggap itu kan agama. Kalau psikologi itu artinya Anda bahaya murid, bahaya. Ya. Jadi ini saya agak ekstrim ya, memprovokasi Anda selalu supaya Anda sadar ya bahwa hati-hati ketika Anda istilahnya itu mengambil suatu referensi, ya, memposisikan diri pada suatu frame of reference ketika menghadapi kehidupan ini.